Terima kasih udah ngeklik video ini, dan semoga hari-hari kalian menyenangkan. Jadi film yang akan kita bahas kali ini adalah sambungan dari film sebelumnya. Namun kali ini mereka tidak terjebak di dalam game, melainkan harus menyelamatkan temannya yang berada di dalam game tersebut. Dan banyak sekali rintangan yang harus mereka hadapi. Oh ya, pastikan kalian klik tombol subscribe-nya agar dapat mengikuti video dari saya selanjutnya. Oke, ya udah daripada kelamaan, langsung aja ke jalan ceritanya. Film berawal dari tokoh bernama Bethany yang ingin mengajak reuni teman-temannya yang bernama Martha, Fritz, dan Spencer. Di sini mereka semua sangat senang karena mereka sudah lama sekali tidak bertemu. Namun Spencer justru sebaliknya, dia merasa tidak bersemangat untuk bertemu teman-temannya. Di sini terlihat bahwa hari-hari Spencer penuh dengan cobaan, mulai dari dimarahi manajer, terkena hujan saat perjalanan pulang, dan bahkan pegangan kopernya lepas yang membuat Spencer sangat kesulitan dalam mengangkat koper itu. Lagian, koper gede bet dah. Saya kalau liburan juga gak selebay itu deh kayaknya. Spencer pun sampai ke rumah dia, dan di sana ada kakek Spencer bernama Eddie. Kakek pun menunjukkan kamar Spencer yang satu kamar dengan dia. Di sana malam pun tiba, dan Spencer sedang membalas pesan dari Fritz dengan raut muka yang tidak semangat. Dan Spencer mengatakan kalau dia akan berkumpul bersama temannya di restoran bernama Nora's, yaitu adalah restoran yang dulunya milik kakek, namun sudah dia jual. Di sini dijelaskan kalau Spencer dengan Martha sudah putus, dan mungkin itu alasan dia tidak bersemangat untuk berkumpul dengan teman-temannya. Saat kakek tertidur, entah apa yang ada di pikiran Spencer, dia berjalan menuju ruang bawah tanah dan membuka game laknat yang dulu pernah hampir membuat dia dan temannya terbunuh. Keesokan harinya, mereka bertiga berkumpul dan mereka bertiga bertanya-tanya kenapa Spencer tidak datang. Kemudian mereka menghampiri Spencer di rumah dia. Bel pun berbunyi, dan saat kakek membuka pintu, yang datang adalah Milo, yang merupakan teman dari kakek. Mereka berdua pun mulai ngobrol, namun kakek terlihat tidak senang terhadap Milo, dan sepertinya mereka berdua ada sedikit masalah. Datanglah Fritz, Martha, dan Bethany ke rumah Spencer, dan Milo pun menawari mereka makan. Martha karena khawatir terhadap Spencer, dia pun mencari Spencer di dalam kamarnya, namun Spencer tidak berada di situ. Kemudian tak lama terdengar suara aneh yang membuat mereka bertiga teringat akan sesuatu yang buruk di masa lalu. Mereka pun menuju ke ruang bawah tanah dan kaget dengan keberadaan game laknat yang dulu pernah mereka hancurkan. Mereka pun berspekulasi menganggap bahwa Spencer tidak pergi, melainkan dia masuk ke dalam game tersebut. Seketika mereka merasa tidak percaya dan mengingat hal-hal buruk yang terjadi di game tersebut. Namun Martha mengatakan kalau Spencer tidak bisa keluar dari game itu sendirian. Martha pun ingin menyelamatkan Spencer dan dia mulai menyalakan game itu. Namun saat mereka masuk, Bethany justru malah tidak ikut tertarik di dalam game itu, dan justru orang lainlah yang masuk. Mereka pun respawn di hutan-hutan sama seperti sebelumnya. Namun di sini karakter mereka semua malah tertukar kecuali Martha. Dan justru Dr. Bravestone ternyata adalah kakek, Mus Finbar adalah Milo, dan Profesor Sayo Oberon adalah Fritz. Mereka semua tertukar karena gamenya memang sudah rusak, dan karena itu juga kakek dan Milo ikut terbawa ke dalam game tersebut. Dan di sana Martha dan Fritz kesusahan untuk menjelaskan apa yang terjadi kepada kakek dan Milo. Dan saat Fritz sedang menjelaskan, tiba-tiba Fritz digigit ular raksasa yang menyebabkan nyawa dia berkurang satu. Kakek dan Milo pun tetap sama sekali tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kemudian mereka bertemu NPC lagi yang sekarang menggunakan pesawat untuk mengantar mereka. NPC itu pun menjelaskan cutscene di dalam game. Dan di sini diceritakan bahwa ada tempat di mana terdapat permata falcon yang dikalungkan pada tetua desa. Dan selama permata falcon disinari matahari, air akan mengalir dan lahan akan subur. Namun ada orang jahat bernama Jargen yang merebut permata falcon dari desa itu, sehingga tanah menjadi kering dan air tidak lagi mengalir.
Dan di sini, tugas mereka berempat adalah untuk pergi ke oasis merebut permata itu dari Jargen dan membawanya ke sinar matahari, kemudian meneriakkan Jumanji bersama-sama. Di sini, NPC menjelaskan bahwa pertama mereka harus mengikuti sebuah api dan menuju sebuah gurun. Kemudian NPC itu tiba-tiba menurunkan mereka semua di tengah gurun. Tak lama mereka pun bertemu dengan burung unta. Milo pun mulai menjelaskan tentang burung itu karena di game ini dia adalah ahli zoologi. Namun penjelasan dari Milo sangatlah lambat sehingga kakek diserang burung itu dan nyawa kakek pun berkurang satu. Eddie! Where's Eddie? Is he dead? Kill Eddie by talking too slow. Tiba-tiba segerombolan burung unta pun datang menyerang mereka dan mereka pun kabur menaiki mobil di sana. Gonna make it. We're not gonna make it. Mereka pun mulai melihat kelebihan dan kekurangan karakter mereka masing-masing. Oh goodness. What the hell? It's your strength. Oh, I got one too. What? You gotta be kidding me. Well, Saat di perjalanan menuju oasis, kakek dan Milo pun membicarakan pertengkaran mereka. Ternyata di sini kakek tidak suka kepada Milo karena Milo telah menjual restoran yang dia bangun bersama kakek tanpa sepengetahuan kakek. Dan karena itu pun kakek terpaksa pensiun dan membenci Milo karena keegoisan dia. Namun di sini Milo menganggap bahwa sudah waktunya mereka berdua pensiun dan menikmati masa tua. Bethany yang tidak masuk ke dalam game pun pergi ke rumah Alex untuk meminta bantuan dia memperbaiki game itu. Sampailah mereka ke oasis, dan di sana ternyata api yang dibicarakan NPC itu adalah seorang wanita berbaju merah, dan wanita itu pun menuntun mereka ke Jargen. Dan di sana kita bertemu dengan Spencer yang menjadi karakter bernama Ming, dan di sana dia menunjukkan kekuatan dan kelemahan karakter dia. Spencer akhirnya menjelaskan kenapa dia ingin masuk ke dalam game ini lagi. Dan dia menjelaskan bahwa sebenarnya dia ingin menjadi Dr. Bravestone yang selalu bisa dalam hal apapun, yang berbeda dengan dia di dunia nyata yang tidak bisa apa-apa. Dan wanita berbaju merah pun kembali lagi dan mengatakan sebuah petunjuk, bahwa Jargen akan bertemu Kababik bersaudara dan Jargen akan menjual permata Falcon kepada Kababik bersaudara dan membentuk sebuah aliansi. Dan wanita itu pun mengatakan kalau mereka harus segera merebut permata itu sebelum semuanya terjadi. Martha dan Fritz mengambil buah Jumanji, dan Spencer, kakek, dan Milo menuju ke kandang unta untuk mengambil unta yang akan dikendarai mereka menuju ke Jargen. Spencer pun mengatakan kalau mereka jangan membuat keributan. Namun kakek malah mengajar semua orang yang ada di sana yang seketika menarik perhatian semua orang. Mereka pun diserang orang-orang di sana dan nyawa mereka semua seketika berkurang satu. What? Mereka pun berjalan menuju Jargen. Namun kakek dan Milo malah bertengkar dan membuat nyawa Milo berkurang satu. Dan mereka pun sampai di jembatan. Mereka harus menyeberangi jembatan untuk dapat pergi ke tempat Jargen. Namun saat mereka di jembatan, ada segerombolan mandril atau kera yang menyerang mereka.
Mereka pun beristirahat, dan di sana Milo menjelaskan kepada kakek bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi, dan dia bersyukur masih bisa bertemu kakek sampai saat ini. Mereka pun menemukan sebuah air ajaib yang dapat mengembalikan mereka ke karakter mereka masing-masing. Saat mereka istirahat, kakek dan Milo ditangkap anak buah Jargen dan dibawa ke markasnya. Dan mereka semua pun segera bergegas ke Jargen untuk menyelamatkan kakek, Milo, dan mengalahkan Jargen. Sampai di sana, Fritz dan Bethany pun dianggap sebagai kakak bersaudara dan mereka pun disambut dan dibawa ke hadapan Jargen. Kemudian saat mendaki lereng, Martha menanyakan ke Spencer kenapa Spencer menjauhi dirinya. Spencer menjelaskan ke Martha bahwa dia insecure karena Martha sekarang sudah menjadi orang yang populer di sekolahnya. Dan alasan dia menjauhi Martha adalah karena Spencer sadar akan dirinya dan dia merasa tidak pantas untuk bersama Martha. Namun Martha membantah itu semua dan dia berkata kalau dia juga tidak mau menjadi sekarang ini dan ingin kembali ke dirinya yang dulu. Seketika Spencer dan Martha pun menjadi saling mencintai kembali. Bethany dan Fritz pun menghadap Jargen, namun di sana Jargen menginginkan bertemu saudara perempuan mereka. Namun mereka ketahuan berbohong dan mereka seketika diajar orang-orang di sana. Spencer pun menghajar Jargen, namun Jargen kabur ketika dia melihat buah Jumanji yang ada di kantong Spencer. Seketika Spencer pun lari mengejar Jargen dan menghajar dia di dalam pesawat Jargen. Namun pesawat itu menabrak gunung es dan membuat sebagian pesawat itu hancur. Dan seketika Milo meminta kakek untuk naik ke punggungnya. Milo pun terbang bersama kakek dan Spencer melemparkan permata Falcon kepada kakek dan menunjukkannya ke matahari. Dan kemudian mereka meneriakkan kata Jumanji dan mereka pun selesai dengan tugas mereka. What they say? Jumanji? Namun saat mereka ingin keluar dari game itu, justru Milo ingin tinggal di sini. Namun Spencer mengatakan kalau dia di sini, dia tidak akan bisa keluar selama-lamanya. Namun kakek berkata kalau Milo sudah tahu dan Milo sudah membuat keputusan. Dan mereka pun akhirnya kembali ke dunia nyata. Mereka pun mengunjungi restoran dan berjanji tidak akan pernah kembali ke game itu lagi. Namun, pesan-pesan. Menjadi seorang sahabat bukan sekedar berteman, namun selalu ada di saat senang maupun susah. Sama seperti teman-teman Spencer yang datang menolong Spencer yang sedang terjebak di dalam game itu. Yo, ibu. Jadi begitulah cerita dari film Jumanji The Next Level menurut pandangan saya. Jadi apabila ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan kalian bisa tulis di kolom komentar apa kekurangan dari saya. Dan saya akan mencoba memperbaiki itu. Terima kasih sudah menonton and see you the next video. Bye-bye.